Nabi Ibrahim bersedia menyembelih anaknya sendiri karena mimpi diperintah Tuhan untuk menyembelih anaknya. Anaknya, Ismail, kalau di versi Alkitab itu Ishak, bersedia untuk disembelih bapaknya. Kemudian anaknya diganti jadi hewan sembelihan oleh malaikat. Anaknya selamat, dombanya kepotong. Nah, cerita ini jadi dasar tradisi Idul Adha. Lebaran Haji alias Idul Adha adalah tradisi di mana kita memperingati pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan anaknya, yang mana kita merayakannya dengan menyembelih dan bagi-bagi hewan kurban. Cerita, baik itu cerita rakyat, mitos, legenda, dan semacamnya, punya pengaruh kuat untuk membentuk tradisi, nilai budaya, dan kepercayaan masyarakat. Dari cerita, tradisi dan ritual menjadi terbentuk. Dan jadi terbentuk juga nih certain social norms and values. Nah, ini juga yang kejadian di kisah Nabi Ibrahim. Tapi kalau dipikir ya, misalnya dalam konteks sekarang, apakah masih perlu untuk menyembelih hewan kurban untuk merayakan Idul Adha? Indonesia kan ya, kita tahu ya, gap ekonominya tinggi nih. Di kota-kota besar, daging kurban bisa sampai mubazir gitu. Di pedesaan, kurban bisa jadi sangat terbatas. Jadi pesta daging cuma akan fokus di orang yang sebenarnya bisa beli daging sendiri anyway. Nah, terus juga manajemen sampah dan sanitasi juga kalau jelek itu mengkhawatirkan ya nggak sih? Nah, gimana ya supaya perayaan Idul Adha tetap ada esensinya dan minim mudorot? Nah, emang Idul Adha esensinya apa? Oke, aku akan bahas kenapa tradisi Idul Adha terbentuk, gimana relevansinya sampai sekarang, terus gimana cerita Nabi Ibrahim menurut riwayat teks agama dan riwayat. Masa Nabi yang kita teladani menyembelih anak sendiri karena diperintah lewat mimpi sih? Kalau ada tetangga kamu yang aku dapat mimpi diperintah Tuhan beberapa hari berturut-turut untuk nyembelih anak sendiri, terus dia nyembelih anaknya, apakah kamu akan merayakan ketaatan dan pengorbanan dia? Atau mungkin dia ceritanya nih, tetangga kamu ini nyembelih kambing tapi ngakunya tadinya dia lagi nyembelih anaknya terus keganti jadi kambing. Kamu akan percaya? Kemungkinan besar enggak. Tapi kalau kamu beriman, kamu akan tetap percaya sama cerita Nabi Ibrahim anyway. Makanya nanti aku juga akan jelasin how stories can shape cultures and belief, dan gimana cerita-cerita yang kalau ditaruh di konteks modern, orang nggak bakal percaya. Tapi kalau ditaruh jauh dari konteks modern, misalnya kalau dalam konteks zaman Nabi Ibrahim, itu berarti 4.000 tahun lalu, terus ditambah pesan moral dan nilai spiritual, ya ceritanya malah akan bisa jadi membentuk dasar identitas dan kepercayaan kelompok. Dan ceritanya akan terwariskan terus-menerus dari generasi ke generasi, meskipun ceritanya itu bisa aja absurd banget. Tonton selengkapnya di segmen Forbidden Stories, channel Forbidden Questions. Referensi selalu aku cantumkan di kolom deskripsi. Halo, ini segmen baru namanya Forbidden Stories. Di segmen ini aku akan angkat cerita-cerita yang membentuk budaya dan kepercayaan manusia. Kali ini aku mau cerita tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang jadi dasar perayaan Idul Adha. Dalam tradisi Islam, kisah Nabi Ibrahim dikisahkan di surat As-Saffat ayat 102-107. Ceritanya gini, pada suatu hari Nabi Ibrahim bilang ke Ismail yang usianya masih muda. Para mufasir berbeda pendapat ya, ada beberapa pendapat yang bilang usia remaja, ada yang bilang dewasa muda gitu ya. Mungkin kira-kira rentang 13-20 tahun lah ya. Nah, Nabi Ibrahim bilang gini, "Ya bunaya, wahai anakku, aku mimpi nyembelih kamu gitu. Anni azbahuka, fanzur madza tara, gimana pendapat kamu?" Terus Ismail jawab, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang perintahkan. Insyaallah aku orangnya sabar gitu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Smooth banget, no drama, amazing. Bayangin kalau bapak kamu out of nowhere bilang, "Nak, ayah mimpi disuruh nyembelih kamu." Kamu responnya apa tuh? Bakal freak out nggak? Nah, kalau di versi tradisi Kristen dan Yahudi di Perjanjian Lama, yang disembelih itu cerita Ishak ya, bukan Ismail. Nah, mana nih yang benar? Ya nggak tahu. Nggak bisa diverifikasi dua-duanya. Tapi kalau secara usia scripture ya lebih lama Perjanjian Lama ya dibanding Quran. Gapnya itu 1500 tahun lah. Oke, lanjut. Di ayat Quran selanjutnya langsung tuh adegan penyembelihannya. Terus terbukti bahwa mimpi itu benar gitu. Merupakan perintah Tuhan karena posisi Ismail jadi keganti sama hewan sembelihan besar. Kalau di teksnya sih nggak disebut spesifik ya, apakah itu domba atau sapi atau kambing gitu. Cuma disebut dzibhin azim, yang artinya hewan sembelihan yang besar. Nah, ini nih dasar cerita yang membentuk tradisi Idul Adha. Jadi kita memperingati ketaatan Ibrahim dan Ismail. Katanya juga itu simbol tindakan mengorbankan hal yang kita cintai demi taat pada Tuhan. Tapi aku pribadi ya, ngerasa nilai moral di cerita ini agak membingungkan. Misal akan lebih heroik misalnya kalau Nabi Ibrahim mengorbankan dirinya demi melindungi anaknya misalnya. Atau gimana misalnya pengorbanannya apa gitu kayak gitu, jangan nyembelih anak. Nah, mengenai teladan ketaatannya juga aku nggak setuju terhadap konsep taat buta gitu.
Manusia modern yang bisa berpikir kritis menurut idealismeku harus mampu menimbang sebelum bertindak, bukan taat penuh secara buta tanpa penalaran. Apalagi kan di Quran tuh ya, Nabi Ibrahim tuh ternyata nggak sepenuhnya tahu apakah itu mimpi kosong atau perintah Tuhan. Baru ketahuan itu benar pas udah disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nah, Ibrahim udah membaringkan anaknya tuh, siapin buat sembelih, udah nyamping. Terus wanadainahu ayya Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim panggil, wahai Ibrahim gitu. Terus lanjutnya Allah berfirman, qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Kamu percaya sama mimpi itu. Nah, ini balasannya nih buat orang yang berbuat baik. Terus dikasih hewan sembelihan. Nah, itu rewardnya dari percaya bahwa mimpi itu beneran perintah Tuhan. Jadi sebelumnya tuh Ibrahim nggak tahu, belum komunikasi sama Tuhan apakah nanti anaknya bakal diganti domba atau enggak. Ya, tapi kan ya namanya juga cerita ya. Sekarang nih 4000 tahun kemudian setelah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim, Idul Adha masih diperingati dengan cara yang ditentukan syariat Islam di abad ke-7, dengan cara menyembelih hewan kurban. Secara syariat, distribusi hewan kurban tuh untuk orang yang berkurban, untuk tetangga, keluarga, dan kerabat, terus untuk fakir miskin. Jadi emang tujuannya buat pesta daging nih, tujuannya supaya kita, keluarga, kerabat, dan yang fakir miskin bisa makan enak. Bayangin dulu zaman Nabi itu kan nggak ada kulkas, kamu nggak bisa nyetok daging tanpa diawetin dulu gitu. Dan di abad pertengahan, termasuk orang Arab zaman pra-Islam itu emang udah nerapin metode ngawetin daging ya dengan cara diasini atau dijemur gitu. Tapi daging tuh komoditi yang mahal. Zaman itu orang kaya itu peternak gitu. Berdasarkan teks sejarah, riwayat, dan teks Quran, diet orang Arab saat itu tuh nggak terlalu beragam ya kayak kita yang tinggal di negara tropis. Dietnya itu susu, produk susu, kurma, karbonya gandum dan barley, rempahnya itu ya bawang, buahnya zaitun, tin, delima, kismis. Nah, dagingnya gimana? Ya makan daging itu jarang-jarang, occasional aja. Kalau misalnya occasionnya itu lagi lebaran atau ada akikahan. Nah, kalau di daerah yang lebih sulit lagi, belalang itu bisa aja jadi sumber protein. Ada juga daerah yang mereka makan biawak, nah tapi Nabi nggak doyan biawak ya. Nah, dibanding sekarang, kita tuh makan daging gampang kan, bisa beli kiloan di pasar, bisa makan tiap hari tanpa harus nyembelih, tanpa harus ngawetin. Jadi daripada bagi-bagiin banyak daging tuh ke orang kaya, mending tuh emang dagingnya didistribusiin ke wilayah yang lebih susah gitu, yang butuh daging. Dan baiknya diolah dulu supaya awet gitu, kalau misalnya dagingnya perlu perjalanan jauh ya. Nah, terus kita nggak tahu nih standar penyembelihan, nggak ada standar yang dibakuin negara gitu, penyembelihan yang higienis itu gimana gitu, karena mengkhawatirkan juga kan ada orang nyembelih pinggir jalan atau di pemukiman atau tempat umum kayak di masjid gitu. Nah, darah kemana-mana, kita nggak tahu gimana manajemen risiko patogennya ini kuman-kuman buat masyarakat setempat gimana. Orang Indonesia kan orang Islamnya banyak, yang ngerayain lebaran haji banyak, idealnya dijamin dong sanitasinya ya diatur gitu. Nah, belum lama kan di Gunung Kidul ada antraks, sapi yang kena antraks terus orang-orangnya pada kena. Nah, terus ya manajemen limbahnya juga nih, dalam sehari, hari lebaran haji, berapa banyak limbah hewan kurban? Ya harusnya kan diatur ya, negara kita udah kebanyakan sampah, literally kebanyakan sampah. Nah, belum lagi nanti limbah hewan. Dan cara nyembelihnya itu loh, aku pribadi suka keganggu ngelihat penyembelihan. Misalnya nyembelih hewan kurban di depan temen-temennya gitu kan, kesian ya. Pernah lihat sapi nangis nggak? Kesian tahu. Nah, waktu kecil sih dikasih taunya ya, hewan-hewan kurban itu katanya bahagia jadi hewan sembelihan karena akan masuk surga. Dan hewan-hewan itu by default muslim. Ya tentunya ini lagi-lagi cerita dan kepercayaan ya. Kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ada sih yang mengklaim tahu, tapi sebenarnya kan dia nggak tahu, of course. Dari mana dia tahu? Kalau misalnya dia tahu, orang tuh kadang nggak bisa bedain percaya dan tahu, believing and knowing. Tahu itu berarti kamu tahu. Kenapa kamu bisa tahu? Kamu punya bukti nih. Misalnya aku tahu rambut aku tuh hitam, soalnya ya kan tinggal lihat aja tuh rambut aku hitam. Sementara itu percaya atau kepercayaan itu belum tentu ada buktinya. Makanya biasanya kepercayaan itu ada di ranah supranatural, ranah yang nggak bisa dibuktikan. Misalnya kalau ada orang yang bilang aku tahu malaikat itu ada gitu, terus buktinya mana? Ya ternyata orangnya nggak bisa buktiin. Ya itu mah bukan tahu, itu mah percaya gitu. Aku tahu ada malaikat yang ngejaga aku pas lagi daki gunung gitu. Nah buktinya apa? Ya dia nggak bisa buktiin. Ya itu mah bukan tahu, dia percaya ada malaikat yang ngejagain dia, tapi kan dia nggak tahu sebenarnya. Budaya dan kepercayaan manusia memang banyak yang dibentuk dari cerita ya. Meskipun ceritanya bisa aja absurd, out of konteks, atau nggak relevan. Kalau udah jadi budaya dan norma, ya ceritanya akan bertahan aja gitu. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim di Mekah sana yang terjadi 4000 tahun lalu masih mempengaruhi kita sampai sekarang. Mengenai apakah kisahnya itu nyata, itu topik lain ya.
Kitab suci of course mengklaim segala yang tertulis itu nyata, tapi kan itu cuma bisa diterima oleh orang yang beriman secara agama Abrahamik ya, secara Islam, Kristen atau Yahudi. Manusia beragama di dunia ini kan bukan umat agama Abrahamik doang. Nah, buat yang di luar iman agama Abrahamik itu, ya kedengarannya kayak dongeng, kayak mitos, kayak legenda. Dan sejarawan juga akan mencatatnya sebagai mitos legenda, bukan sejarah. Terlepas dari itu, menurut kamu, untuk Indonesia, idealnya cara ngerayain Idul Adha tuh gimana ya? Supaya bersih, aman, gitu, rapi, dan semua orang seneng gitu. Kamu punya keluhan atau ide nggak? Tulis di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Like, share, subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya.